Like a dog. Yes. Yeah. I'm gonna fucking kill you. Look at it. He loves it. He gets off on it. Don't you? Hai, kabar Barbie, kabarnya Pito. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya RBB Review, the one on. Jadi saya minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kesel banget sama YouTube karena video saya tuh dihapus semua dan saya nggak tahu alasannya tuh kenapa, apakah terlalu barbar atau bagaimana. Tapi yang kalian tonton sekarang ini bukan video reupload ya, walaupun sama konsepnya, tapi ini bukan reupload. Saya terpaksa nulis lagi dan saya harus ngedit lagi, terus saya upload lagi baru, walaupun ceritanya mungkin sedikit lebih agak nyambung buat kalian yang udah nonton kemarin, soalnya filmnya lumayan banyak sih, tapi YouTube menghapusnya lagi, bangset. Jangan ngomong kasar, kalau ngomong kasar nanti dihapus lagi. Oke. So, tapi gak apa-apa, yang penting kalian tetap setia dengan channel ini dan saya sangat mengapresiasi atas kesetiaan kalian dengan channel ini. Oke. Dan di video kali ini RBB akan membahas sebuah film yang bergenre crime dramatic yang berjudul Landmine Ghost Click yang rilis pada tahun 2015, tanggal lahir saya. Dan film ini menceritakan tentang pengkhianatan dari seorang sahabat karib, di mana sang sahabat ini tega mencocok pacar sahabatnya hingga akhirnya mereka terjebak di gunung dan ditusbol bapak-bapak psikopat. Jadi tanpa berlama-lama, seperti biasa, kalau kalian suka channel ini silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya atau video lainnya. Oke, check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan pada 3 orang sahabat karib yang bernama Chris, Alicia, dan Daniel yang sedang akan melakukan kemah trisam di pegunungan terpencil Georgia. Si gadis cantik bertubuh ideal ini adalah kekasihnya Daniel, sedangkan Chris ini adalah selingkuhannya Alicia yang bersahabat dengan Daniel dari bayi. Kebayangkan betapa teganya Chris tega mencocok kekasih sahabatnya sendiri yang akan menikah dalam waktu dekat bahkan. Wow. Namun, Chris dan Alicia di sini masih menutup-nutupi tentang hubungan gelap mereka dikarenakan Alicia masih mencintai kedua lelaki ini dan tak ingin merusak pertemanan mereka walaupun secara tidak langsung. Hal itu menyayat hati mereka secara perlahan. Saat pendakian, Daniel sedikit bercerita bahwa daerah yang mereka tuju adalah daerah bekas medan perang yang digunakan Rusia dan terdapat banyak ranjau di sana. Sesampainya di puncak pendakian, Daniel meminta Chris untuk menikahkan mereka, namun Chris yang cemburu tidak sanggup untuk menikahkan mereka, hingga Chris memutuskan untuk pergi dan mendirikan sebuah tenda. What? This is stupid, you know? I'm fun. I got to set up camp and we're losing. Di malam hari mereka bertiga telah mendirikan tenda dan menyalakan api unggun sembari menikmati suasana dengan meminum fresh care hingga oleng. Dikala pikiran sudah melayang, Chris seolah ingin mengatakan pengkhianatan mereka kepada Daniel. Sayangnya Chris seperti ketakutan dan memilih untuk diam daripada merusak suasana. Pinter juga. Dengan berat hati, Chris hanya mampu menyaksikan Daniel dan Alicia yang bercocok tanam di dalam tenda. Paginya saat Chris terbangun dari tidur, ia dikagetkan dengan melihat seseorang pria yang mengorek-ngorek tas milik mereka seolah ingin mencuri. Sontak Chris pun langsung menjambak pria tersebut karena mengira ia adalah maling. Daniel dan Alicia yang melihat jambak-jambakan itu segera melerai mereka dan mengatakan bahwa pria itu adalah teman Daniel yang bernama Devi. Daniel sengaja mengajak Devi untuk menjadi tour guide mereka dan juga fotografer amatir. Lalu setelah mereka berdamai, Daniel mengajak Alicia dan Chris untuk mengabadikan momen liburan mereka dengan berfoto-foto ria. Ketika Devi sedang mengatur posisi mereka, tiba-tiba Chris tak sengaja menginjak granat. Devi yang menyadari hal itu, ia tampak panik dan memperingati mereka untuk tidak bergerak atau mereka akan semaput. Mengingat di tempat mereka sangatlah pelosok dan tentu saja tidak ada sinyal, Daniel segera menyuruh Devi untuk meminta bantuan ke kota, sedangkan Alicia diminta untuk berlindung di balik
batu. Setelah berhasil menenangkan Chris, Daniel menyusul Alicia di balik bukit. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka dapat sinyal dari telepon genggamnya. Lalu mereka juga segera menuju ke puncak bukit untuk meminta pertolongan darurat. Sayangnya, Daniel di sini tidak benar-benar menelpon polisi karena memang tak ada sinyal di sana, dan ia malah mengatakan bahwa polisi tidak mau membantu seorang PAO. Filthy whore. Mendengar perkataan kekasihnya, Alicia merasa seperti ditampar ginjalnya dan langsung mengerti perkataan Daniel. Ia pun menjadi sangat panik dan ketakutan karena rahasia bersama Chris telah terbongkar. Dan bodohnya yang membongkar boroknya mereka adalah Chris sendiri. Dirasa telah merasa dihianati, Daniel sengaja membuat ranjau bom agar Chris mati. Alicia yang menyesal pun berulang kali meminta maaf kepada Daniel. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Ibarat gelas kaca, hati yang remuk tak bisa disatukan kembali. Daniel yang sangat kecewa sudah tidak peduli dengan perkataan Alicia dan memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Where are you going? I wish. Doing? Adios, lovebirds. Don't leave like this. Listen to me. Karena tidak ada cara lain, Alicia mulai menggali tanah di sekitaran ranjau sedikit demi sedikit. Hari pun sudah sore, Chris masih saja terjebak di ranjau. Kemudian, seorang warga lokal bernama Ilya datang menghampiri mereka. Tetapi, bukannya menolong, Ilya malah menodong mereka dengan senapan karena curiga kalau Chris dan Alicia menggali tanah untuk mengubur mayat. Stop being a fucking asshole, dude. Alicia dan Chris pun berusaha dengan keras menjelaskan kalau mereka bukan mau mengubur mayat, melainkan sedang terjebak bom ranjau. Mereka pun akhirnya meminta Ilya untuk membantunya keluar dari jebakan itu. Sayangnya, Ilya di sini malah melihat kesempatan dalam kesempitan untuk memperdaya Chris dan Alicia. Ia pun dengan cerdik dan banyak memaksa berhasil mengorek informasi bahwasanya Alicia ketahuan berselingkuh dengan sahabat kekasihnya. Ilya pun semakin brutal dan mengintimidasi Alicia hingga membuat mereka kesal. Karena tidak tahan dengan tingkah laku Ilya, mereka memberikan imbalan dengan sejumlah uang yang mereka miliki agar Ilya segera membantu. Gak usah banyak bacot, langsung bantu, ini duit gitu maksudnya. Namun konyolnya, Ilya tidak meminta imbalan uang. I don't like American dollars. Melainkan ia meminta sempak yang sedang dipakai Alicia. Mendengar permintaannya yang aneh, Chris langsung melarang Alicia untuk melepas sempaknya. Tapi karena satu-satunya harapan adalah Ilya, mau tidak mau Alice menuruti permintaan konyol Ilya yang memberikan celana dalam miliknya. We're doing this. Setelah permintaan dikabulkan, Ilya pun dengan sigap membantu Alice menggali tanah. Tak berselang lama kemudian terdengar suara dari walkie-talkie milik Ilya. Ternyata itu adalah teman Ilya yang berada di rumah dan memberitahu bahwa makanannya sudah siap, lalu menyuruhnya segera pulang. Lovely soup, and I stay here to dig. You had the radio the whole time? You had a radio. Alicia yang melihat kesempatan lalu meminjam walkie-talkie milik Ilya untuk meminta pertolongan. Namun, Ilya tidak semudah itu meminjamkan walkie-talkie-nya. Sebelum ia mau meminjamkan, ia melemparkan celana itu milik Alice, lalu menyuruhnya mengambil celana itu layaknya tingkah laku anjing. Wow, mulai bangsat ini bapak-bapak. Dengan terpaksa Alice menuruti permintaan Ilya dengan cara mengambil celana dalamnya sendiri menggunakan mulut seperti seekor anjing.
Setelah puas, Ilya pun memberikan walkie-talkie-nya ke Alicia dan langsung menghubungi orang yang tersambung di walkie-talkie tersebut. Tetapi sialnya, orang yang menerima panggilan Ilya tidak bisa bahasa Inggris. Mereka pun akhirnya memohon kepada Ilya untuk menerjemahkan perkataannya. Akan tetapi, tingkah laku Ilya semakin brutal dengan mencolek-colek tubuh Alice, lalu menawarkan sebuah permainan untuk menerjemahkan perkataan Alicia harus menanggalkan kain yang menutupi satu persatu lekuk tubuhnya sesuai kalimat yang harus diterjemahkan. Hingga Alice pun dibuat setengah polos oleh bapak-bapak Facebook ini. Karena Alice merasa sangat terguncang jiwanya akibat semua perlakuan Ilya, Alice pun menolak permintaan Ilya dan mengusir Ilya untuk pergi. Namun pengusiran itu membuat Ilya marah seketika Ilya menodongkan senapan itu ke arah Alice sambil mengancam akan membunuhnya jika Alice tak melepaskan kutangnya. Chris yang mengetahui niat buruk Ilya pun segera menyuruh Alice berlari ke dalam hutan. Ilya pun mengejar Alice tetapi meninggalkan senapan tepat di depan Chris. Chris yang melihat kesempatan segera mengambil senapan menggunakan rantai pin ranjau yang ada di sana. Chris pun akhirnya berhasil mengambil senapan itu, akan tetapi Alice juga berhasil ditangkap oleh Ilya dan mulai menyakiti Alice dengan menggoreskan pisau di mukanya. Ilya yang sudah tak tahan pun kemudian memberikan pelajaran pada Alice dengan mentus bol Alice di depan Chris. Bayangin aja. Melihat peristiwa itu, Chris hanya bisa menangis melihat orang yang ia cintai ditusbol oleh bapak-bapak dirasa sudah keluar. Ilya pun segera melepaskan Alicia. Sedangkan Chris merasa geram, ia mencoba membidik Ilya di balik bebatuan. Namun anjing Ilya dengan sigap menyelamatkan tuannya dan langsung menyerang Chris. Alhasil bidikannya meleset dan malah mengenai Alicia tepat di lehernya. Chris yang diserang anjing Ilya tak sengaja lepas dari bom ranjau. Akan tetapi bom ranjau tersebut tidak meledak sama sekali. Ilya pun kemudian mengatakan bahwa ranjau yang ia injak adalah ranjau mainan, karena jika memang ranjau asli akan meledak pertama kali diinjak. This landmine. He set you up. Your watch on landmine. Namun di sisi lain, Chris harus bersedih karena melihat wanita yang ia cintai telah tewas karena tidak sengaja tertembak. I'm gonna fucking kill you! I'm so sorry. I'm so sorry. 2 bulan kemudian setelah kejadian yang mengerikan itu, Chris terlihat mengunjungi sebuah rumah di pedesaan Georgia. Di tempat itu ia mengaku kehabisan bensin dan GPS-nya mendadak mati. You see where we're going? Oh, yeah, I'm going to, Taking the wrong turn in Grigoletti. or somewhere I could buy a map. Yes, but you... Chris di sini mendapat sambutan hangat oleh kedua orang wanita yang bernama Tanya dan Safira. Itu lagu Tanya dan Lika, seorang perempuan yang begitu cantik. Kemudian Chris dipersilahkan untuk masuk sambil menunggu Lika mencetak peta untuk perjalanannya. Saking baiknya, kedua wanita itu juga mengajak Chris untuk makan siang bersama. Chris pun dengan bahagia menerima tawaran tersebut karena memang perutnya sangatlah lapar. Saat mereka sedang asyik berbincang-bincang, tiba-tiba Ilya datang. What are you doing here? No, it's on the picture right there. Tanya. Dan faktanya kedua wanita itu adalah istri dan anak Ilya, seorang bapak-bapak Facebook yang begitu brutal sekaligus penyebab Alicia koit. Sontak Ilya pun bingung sekaligus kaget dengan kedatangan Chris berkunjung di rumahnya. Dipenuhi rasa panik, Ilya segera mengusir Chris dari rumah itu. Ilya juga meminta Chris untuk tidak melibatkan keluarganya dalam masalah mereka dan mengajaknya duel 1 lawan 1 di sebuah bukit. Akhirnya Chris pun menyetujui lalu pergi meninggalkan Ilya. Tapi liciknya, Ilya malah menyuruh anjingnya untuk mengejar Chris dan menyelanya dan membunuhnya. Setelah Chris pergi, Ilya di sini merasa cemas karena anjingnya tak kunjung pulang sehabis mengejar Chris. Setelah cukup lama Ilya menunggu,
Ia mendengar suara gogongan anjing yang merintih kesakitan. Ternyata Chris kembali dengan membawa anjingnya yang telah terluka parah. Hey! Someone open up! There's been an accident. It's an emergency. Mom Viva! Mom Viva! Stop Sheila! And he just ran into the middle of the road. He's in bad shape. You gotta... Mengetahui anjingnya luka karena perbuatan Chris, Ilya yang terancam langsung mengambil shotgun dan hendak menembak Chris. Tetapi di saat Ilya menodongkan shotgun ke arah Chris, ternyata semua peluru Ilya telah dimonopoli. Chris pun juga tahu jika shotgun Ilya kosong tanpa peluru. Lalu Chris pun menembak kedua kaki Ilya tanpa ampun hingga tak mampu berjalan. Hingga akhirnya ia harus dibopong kedua bidadarinya menuju ruang tamu. Kemudian Chris juga menyuruh Lika untuk mengikat tangan dan kaki sang ibunda. Chris yang menyimpan dendam atas kematian Alicia langsung melakukan hal yang sama terhadap Lika, yaitu minta semblak yang dipakai Lika dan menyuruhnya mengambil layaknya seekor anjing. You know what? I want you to bring him to me like a dog. Like a dog. Good girl. Good girl. Lalu memaksa Ilya untuk menjejalkan sampel bekas anaknya ke dalam mulut Ilya, atau Chris akan menusukkan laras pistol ke serabi lempit Lika. Ilya yang takut pun menuruti permintaan gila Chris dan menjejalkan dalam-dalam sampel itu ke mulutnya. Thank you. Setelah puas dengan semua kegilaan ini, Chris masih ingin melakukan sebuah permainan seperti permainan yang disukai oleh Ilya saat melucuti Alice waktu itu. Namun kali ini nyawa taruhannya, yaitu sebuah permainan yang bernama Russian Roulette. FCI, Russian Roulette itu adalah sebuah permainan maut menggunakan pistol jenis revolver. Permainan ini dimulai dengan mengeluarkan semua peluru dari silinder revolver. Lalu silinder tersebut diputar secara acak, kemudian revolver ditodongkan pada diri sendiri ataupun ditodongkan kepada musuh. Dan hanya keberuntunganlah yang dapat menyelamatkan pemain dari maut. Kemudian Chris pun melakukannya dengan melucuti semua kain Ilya satu persatu sambil memutar revolver dan menembaknya, tetapi tak sampai kutangnya dilepas, tembakan itu ada pelurunya dan membuat Lika langsung tewas di tempat. Tell her to undress! Hurry up! She's undressing. Yes. 3. Dari kejadian itu tampak penyesalan yang begitu mendalam tercipta dari raut wajah Chris karena niat awalnya tidak sampai menghilangkan nyawa Lika, seorang wanita muda baik hati dan tak memiliki salah apa-apa. Kemudian film pun tamat. Ending yang gantung ya, emang anjim ini film. Aduh, lagi seru-serunya malah udah habis. Sumpah ya, penasaran banget sama Chris kelanjutannya dan si bejat Ilya itu gimana nasibnya, dan itu nggak ada penjelasannya sama sekali tentang semua ini. Rasanya tuh nyesek cok kayak di PHP, tahu nggak? Oke lah, jadi setuju. Oke lah, jadi segitu aja. Walaupun filmnya kentang, tapi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan semoga nggak dihapus YouTube lagi. Pokoknya salam barbar lah.